Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Sucilairi dengan NIM 22080366025 kelas kimia 3A. Di sini saya akan melakukan ujian lisan mata kuliah studi al-hadis, yaitu mengenai 8 hadis. Yaitu yang pertama ada hadis tentang pendidikan. Yang pertama ini ada hadis tentang pendidikan dari Sahih Bukhari nomor 69 dari kitab ilmu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Sa'id bin Ufail qala hadasana Abdullah bin Ayyunusa an ibni Syihabin qala Umaid bin Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqulu sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu may yuridillahu bihi khairun yufaqihu fiddin wa innama ana qasimun wallahu yu'ti walan tazala hadhihi ummuhu qa'imatun ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufail, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, Humaid bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Muawiyah memberi khutbah kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah pakaikan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan, sedang Allah yang memberi, dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi hingga datang keputusan Allah. Penjelasan dari hadis ini yaitu, hadis ini menunjukkan bahwa kedudukan ilmu itu sangat penting bagi orang-orang yang mempelajarinya, sehingga ta'ayyal Imam An-Nawawi dari kitabnya Riyadhus Shalihin pada pembahasan utamanya ilmu yang mencantumkan hadis ini sebagai hadis yang pertama dalam kitab tersebut, yaitu dalam kitab Imam An-Nawawi yang berkata, hadis ini itu menunjukkan keutamaan ilmu atau agama dan keutamaan mempelajarinya, serta anjuran untuk menuntut ilmu. Dengan demikian, pemahaman terhadap agama merupakan di antara kebaikan yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan orang yang tidak mau tafakuh fiddin atau mempelajari dan memahami agamanya, berarti dia telah diharamkan dari berbagai kebaikan. Ilmu agama maupun ilmu dunia ini sama-sama penting bagi manusia. Namun di masa kini banyak orang-orang yang mengabaikan dan lebih mementingkan mempelajari ilmu dunia daripada ilmu agamanya. Kemudian kalau kita dasarkan pada penjelasan Imam An-Nawawi bahwa orang yang tidak mempelajari dan memahami agamanya, maka orang tersebut telah diharamkan kebaikan untuknya. Sehingga dapat diambil hikmah dari hadis ini, yaitu diibaratkan bahwa ilmu dunia itu untuk bekal kita untuk menjalani hidup yang lebih kekal, yaitu hidup yang di akhirat. Sedangkan ilmu agama adalah sedangkan ilmu agama itu bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Serta mendapatkan kebaikan yang Allah kehendaki, harusnya kita itu harus berlomba-lomba dan mempelajari serta memahami ilmu agama kita, yaitu agama Islam, bukan hanya ilmu duniawinya saja. Yang kedua yaitu ada hadis tentang fenomena alam, yaitu dari hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 911 yang berbunyi, An Abi Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamar fa idza la yaksifani limauti ahadi min nasi walakinnahuma ayati min ayati ra'aitumuhuma faqumu fasallu, rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu tidak gerhana karena kematian seseorang, tetapi keduanya adalah dua tanda kebesaran Allah. Maka apabila kamu melihat gerhana keduanya, maka berdirilah dan kerjakanlah sholat. Maksud dari hadis ini yaitu menjelaskan tentang peristiwa atau fenomena terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari, yang merupakan kedua peristiwa tersebut itu merupakan tanda kebesaran Allah yang tidak dapat tertutupi karena kematian seseorang atau karena kelahirannya.
Gerhana matahari terjadi karena bulan berada di antara kita atau bumi dan matahari, sehingga bulan menutupi kita dari sinar matahari, dan terkadang terjadi gerhana matahari total atau yang menutupi seluruh permukaan matahari. Pengimplementasian dari hadis ini yaitu dapat meningkatkan kesadaran spiritual atau gerhana matahari dan bulan yang merupakan fenomena alam yang menandakan kebesaran Allah. Kemudian yang kedua itu ketika terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan secara langsung, umat Islam itu dianjurkan untuk berdiri guna melaksanakan sholat gerhana. Kemudian yang ketiga itu melaksanakan ibadah seperti sholat gerhana, istighfar, berdoa dengan mengingat kebesaran Allah dan mengucapkan takbir. Hikmah yang dapat diambil dari hadis tersebut yaitu yang pertama itu ada menjadi pengingat atas kebesaran atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu merupakan peristiwa atau yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketiga menjadi pengingat atau pentingnya ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang peristiwa alam. Kemudian yang ketiga itu ada hadis mengenai hadis tentang kimia ini berasal dari hadis Sahih Muslim nomor 3670 yang berasal dari kitab minuman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Basyarin wa lafdul ibnu Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Zubair an Simaki bin Harbin an Alqamah bin Wa'ilin wa abihi wa ilal hadrami anna tariqa bin Suwaid Ju'fiyah sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam an khamri fanalahu aw kariha aw yasna'aha faqala inna ma asna'uha lidawai faqala innahu laisa bidawai walakinnahu da'u. Arti dari hadis ini yaitu telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna dan Muhammad bin Basyar, dan ini adalah lafaz Ibnu Al-Musanna. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb, dari Alqamah bin Wa'il, dari ayahnya Wa'il al-Hadrami, bahwa Tariq bin Suwaid al-Ju'fi pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mengenai Homer, maka beliau pun melarangnya atau benci membuatnya. Lalu dia berkata, saya membuatnya karena obat. Maka beliau bersabda, Homer itu bukanlah obat, akan tetapi adalah penyakit. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang diharamkannya Homer. Homer dalam kimia itu mempunyai rumus C2H5OH yang mempunyai arti alkohol atau sama dengan alkohol yang memabukkan. Homer menurut bahasa adalah semua yang menghilangkan akal, sedangkan menurut syariat, Homer merupakan semua yang memabukkan, baik berupa perasan anggur, kurma, tepung, gandum, syair atau zuro, atau cairan anggur yang menggelegak, sangat pekat dan berbuih. Dinamakan Homer karena dibiarkan sampai beralkohol, serta karena ia menghilangkan akal dan menutupinya, atau karena ia mengacaukan akal. Penjelasan tersebut diambil dari penjelasan Jamaluddin Makhron, Abdul Azim Hafna Mubashir, dan Al-Ghazza wa Al-Dawa fil Quranil Karim, terjemahan Irwan Raihan, mengenai bertutur tentang makanan dan obat-obatan. Secara umum, penggunaan alkohol dalam barang penggunaan masih menjadi polemik yang mengelirukan masyarakat hingga saat ini. Kekeliruan ini bukan hanya melibatkan golongan masyarakat awam, bahkan juga kelompok ahli akademik dan para ulama. Dalam hal ini, golongan yang terlibat dapat dibagikan menjadi dua golongan. Golongan pertama itu yang mendakwa bahwa alkohol adalah bahan yang najis yang menyamai khamar. Lantas ia dihukumi haram. Kemudian yang kedua itu digolongkan suci karena ia berbeda dari khamar. Sekalipun tidak dinafikan, ia adalah mempunyai kandungan utama, yaitu komposisi khamar atau alkohol. Hikmah yang dapat diambil dari hadis tersebut yaitu semakin berkembangnya zaman, kita itu harus semakin berhati-hati dalam menggunakan apapun, karena semua bahan atau semua barang yang kita gunakan tentunya memiliki kandungan alkohol. Lalu bagaimana sih cara untuk mengatasinya? Sebagai umat muslim di Indonesia, yaitu bisa mengandalkan label halal yang berasal dari MUI.
Selanjutnya ada hadis tentang mengenai fenomena di lingkungan, yaitu berasal dari hadis Tirmizi nomor 2723 yang berasal dari kitab Adab, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Muhammad bin Bashar, hadasana Abu Amir Aqodi, hadasana Khalid ibnu Ilyas, an Sholih ibni Abi Hasan, qala sami'tu Sa'id bin Musayyab yaqulu inna Allaha thayyibun yuhibbu thayyiba, nadifun yuhibbun nadofata, karimun yuhibbul karoma, jawadu yuhibbul juwada fanatifu. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami, Abu Amir Al-Aqodi telah menceritakan kepada kami, Khalid bin Ilyas dari Sholih bin Abu Hasan. Ia berkata, aku mendengar Sa'id bin Al-Musayyab berkata, sesungguhnya Allah maha baik dan menyukai kepada yang baik, atau maha bersih dan menyukai yang bersih, maha pemurah dan menyukai kemurahan, dan maha mulia yang menyukai kemuliaan. Karena bersihkanlah diri kalian. Hadis Jami At-Tirmizi nomor 2723. Hadis ini menurut Imam Al-Mubarakfuri berpendapat, jika kita telah teguh bahwa Allah itu mulia, maha pemurah, dan menyukai kebersihan, maka manusia sebagai hambanya memiliki kewajiban untuk memperindah atau memperbaiki segala sesuatu yang memungkinkan dapat diperindah atau diperbaiki. Dan bersihkanlah segala sesuatu yang mudah bagi kalian, hingga halaman atau pekarangan rumah. Hal tersebut merupakan kinayah atau kata kiasan dari semulia-mulianya dan benar-benar kemurahannya, karena sesungguhnya halaman atau perkarangan rumah jika luas dan bersih adalah suatu keindahan, dan Allah sangat menyukai keindahan tersebut. Lingkungan yang bersih tentunya menjadi lingkungan yang sehat, dan Allah sangat menyukai lingkungan yang bersih. Permasalahan mengenai lingkungan saat ini tuh masih menjadi pembahasan karena kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan sehingga dapat mengotori lingkungannya atau halaman rumahnya hingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Maka hadis ini tuh sangat relevan apabila dijadikan pedoman bagi masyarakat agar menjaga lingkungannya. Setelah memahami hadis ini, tentunya kita sebagai makhluk Allah yang sama-sama hidup di bumi yang diciptakan oleh Allah juga, kita dapat mengetahui bahwa Allah itu menyukai kebersihan, sehingga kita itu dapat berlomba-lomba untuk mencapai ridho Allah dengan menyukai kebersihan. Agar kita termasuk dalam golongan orang-orang disukai dan dicintai Allah, maka harusnya kita selalu menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri maupun lingkungan. Selanjutnya yaitu ada hadis mengenai hewan yang berasal dari hadis Sahih Muslim nomor 4749 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadasani Abdullah ibnu Muhammad ibni Asma ibni Ubaid tu'i, hadasana Juwariyah yakni ibnu Asma an-Nafi an Abdillahi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udibat imra'atun fihi ratin sahanatuha hatta matat qad khalat fiha narul lahiya at'amathuma wasaqtuhuma idhiya hasatuhuma walahiya taraktuhuma taqulu min khasyasil ard, yang artinya telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad bin Asma bin Ubaid ad-Dubai telah menceritakan kepada kami dari Juwairah yaitu Ibnu Asma, dari Nafi dari Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita disiksa lantaran seekor kucing yang mati karena ia kurung, maka karenanya ia pun masuk neraka sebab ia tidak memberinya makan atau minum ketika ia mengurungnya, juga tidak melepasnya sehingga mencari makan dari serangga bumi. Hadis Sahih Muslim nomor 4749, kitab berbuat baik. Menurut Ibnu Al-Manayyar, dari hadis tersebut menjelaskan bahwa haram hukumnya untuk membunuh hewan yang tidak diperintahkan, apalagi membunuhnya dengan tidak memberinya makan atau minum sehingga hewan tersebut merasa kelaparan atau kehausan. Walaupun memberikan kucing minum tidak mendapatkan pahala, akan tetapi menyelamatkannya dari kehausan atau menyelamatkannya dari kelaparan. Nah, perbuatan tersebut itu merupakan perbuatan kebaikan. Hadis tersebut jika dilihat pada
permasalahan saat ini, yaitu banyak binatang-binatang peliharaan yang diterlantarkan oleh pemiliknya, merasa tidak bertanggung jawab dalam memberikan hak-hak hewan. Bahkan juga kita menemui banyak hewan-hewan yang secara sengaja disiksa oleh tuannya atau yang mempunyai hewan peliharaan tersebut. Islam sangat memperhatikan kehidupan semua makhluknya, baik hewan yang dijelaskan di atas. Hikmah dari hadis tersebut yaitu kita dapat mengambil sebuah hikmahnya mengenai kita tidak boleh untuk menyiksa hewan atau memelihara hewan, namun tidak memberi hak-hak hewan seperti makan ataupun minum, karena hewan sama seperti kita, yaitu sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya hidup di dunia dan mempunyai hak-hak tersendiri. Selanjutnya yaitu ada hadis mengenai matematika yang saya ambil dari hadis Sahih Bukhari nomor 1776 dari kitab puasa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Adam, hadatsana Su'bah, hadatsana Muhammad bin Ziyad, qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam au qala Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi fa in biya alaikum fa akmilu iddata sa'balan salasina, yang artinya telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berpuasalah kalian dengan melihat hilal, atau berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah jumlah bilangan dari bulan Sya'ban menjadi 30. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Ibnu Al-Mansur dari kitabnya Lisan Al-A'raf jilid 6 mengatakan, meskipun secara lahiriah melalui hadis ruqyat atau hisab Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk memulai berpuasa atau berbuka berdasarkan ruqyat, dan apabila terhalangi oleh mendung atau misalnya, maka dapat melengkapinya dengan bilangan Sya'ban menjadi 30. Namun pada masa sekarang ini ilmu pengetahuan telah mengalami kemajuan. Pengertian ruqyat mengalami pergeseran dan ada yang memaknainya itu seperti semula atau ruqyat fi al-fil, dan ada yang memaknai dengan ruqyat fi al-ilm, yaitu melihat hilal dengan ilmu pengetahuan atau hisab, yang tentunya dengan ilmu matematika ini sangat penting dalam menentukan hilal atau menentukan ruqyat. Seperti dalam momen menuju Ramadan atau menuju Syawal atau menuju Idul Fitri, media selalu menampilkan kabar mengenai hilal atau melalui sidang isbat. Dalam melakukan hilal dilakukan oleh orang-orang yang mumpuni di bidangnya, yaitu ilmu falak atau astronomi, sehingga dalam pengajian dua ilmu ini tidak lepas dari ilmu matematika. Hikmah yang dapat diambil dari mempelajari dan memahami hadis ini yaitu bahwa di dunia ini tidak luput dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ilmu hilal ataupun ilmu hisab. Meskipun pengetahuan matematika, namun hal yang mendasari adalah hadis yang menjelaskan tersebut, yaitu hadis mengenai hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya itu ada hadis mengenai tumbuhan. Hadis ini saya ambil dari hadis riwayat Abu Dawud nomor 3378 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah, hadatsana Abu Asamah, hadatsana Hashim bin Hasim an Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tasabbaha sab'a tamarati ajwata lam yadurruhu dalikal yaum samun wala sihrun, yang artinya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Hashim dari Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqas dari ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa pada pagi hari makan 7 butir kurma ajwa, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun atau sihir. Hadis riwayat Sunan Abu Dawud nomor 3378. Penjelasan dari hadis ini yaitu bahwa kurma merupakan
tanaman, merupakan contoh tanaman tertua yang dibudidayakan oleh manusia, dan buahnya itu telah digunakan selama kurang lebih 6.000 tahun sebagai bahan makanan. Buah kurma akan kaya akan nutrisinya yang mengandung karbohidrat, serat, 14 jenis asam lemak dan protein dengan 23 asam amino, mineral, serta karbohidrat. Karbohidrat yang terdapat dalam kurma itu sendiri, yaitu terdapat gula pereduksi seperti glukosa, fruktosa, manosa ataupun maltosa, serta gula non pereduksi atau sukrosa primer, dan sebagian kecil itu polisakarida seperti selulosa dan amilo. Dalam dunia medis telah dibuktikan dengan eksperimen dengan mengonsumsi ekstrak air buah kurma secara rutin, maka akan dapat melindungi dan mengobati hati dari CCl4 atau agen penyebab hepatotoksik. Ekstrak air buah kurma ini juga menunjukkan aktivitas antioksidan dan antimutagen. Selain itu, buah ini juga memiliki aktivitas sebagai antibakteri, antioksidan, antipiretik, diuretik, kontrasepsi, fungisid, ekstrogenik, ekspektoran, laksatif, pengobatan anemia, stroke, pengobat atau meningkatkan berat badan, dan dapat mengontrol pertumbuhan jamur patogen. Nah, sehingga kita dapat ambil dari hadis tersebut mengenai hikmah yang terdapat dalam hadis tersebut, bahwa kita semakin sering mengonsumsi kurma, sebab dalam segi manfaatnya, kurma itu sangat memberikan kesehatan, banyak manfaat yaitu di bidang kesehatan. Selain mengonsumsi buah kurma juga termasuk dalam sunnah Rasul, atau seperti yang kita tahu bahwa kita itu disunahkan untuk berbuka puasa menggunakan buah kurma terlebih dahulu. Hadis yang ke-8, yaitu hadis yang terakhir mengenai, saya mengambilnya dari hadis Tirmizi nomor 2007 yang berbunyi, Hadatsana Muhammad bin Bashar, Hadatsana Muhammad bin Bakri, Hadatsana Abdul Hamid bin Ja'far, Hadatsani Utbah bin Abdullah an Asma binti Umais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala Halimah tastamsina qalat bisurumi qala Harun jarun qalat sumas tamsaitu bisana faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lau anna syai'an kana fihi shifaa'un min mauti lakana fisana, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakar, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Utbah bin Abdullah dari Asma binti Umais bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, dengan obat apakah engkau mengeluarkan isi perutmu, atau obat yang membuat orang diare? Asma menjawab, dengan syubrum. Beliau bersabda, sungguh itu obat yang sangat panas. Asma berkata, setelah itu aku meminum asana. Lantas Nabi SAW bersabda, jika ada obat dapat mencegah dari kematian, tentu itu adalah asana. Hadis Jami At-Tirmizi nomor 2007. Menurut Abdul Rauf Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Al-Qadir Syarah atau kitab Al-Jami' Al-Saghir tersebut menjelaskan bahwa keunggulan buah sana, yaitu obat yang sangat manjur yang dapat digunakan untuk menguatkan organ yang sangat lemah. Karena buah ini dapat menjaga keseimbangan tubuh, mudah membakar lemak, dan menguatkan organ hati. Menurut pandangan ulama mengenai representatif dari tumbuhan buah sana ini adalah rujukan dari kitab keislaman terbitan 1356 Hijriah. Menurut buku WHO atau World Health Organization, yakni Monograph on Selected Medicinal Plants, yaitu sana adalah daun kering dari tanaman Cassia. Ia tumbuh dari daerah tropis atau daerah tropis. WHO ini menjelaskan bahwa olahan dari tanaman buah sena dapat digunakan untuk tindakan pencahar atau obat untuk mengatasi buang air besar, khususnya oleh kalangan anak atau ahli bedah anak dan ahli gastrologi anak. Dari buah sana juga diakui oleh Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat Amerika Serikat sebagai obat sembelit, sejenis gangguan pencernaan berupa kesulitan pengeluaran tinja. Hal ini menyebabkan bahwa tanaman sana adalah tanaman yang sangat bermanfaat. Hal ini juga dibuktikan dalam
Seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman, maka terdapat ilmu biologi. Ilmu biologi ini dapat membuktikan bahwa tanaman sana ini juga sangat bermanfaat yang digunakan sebagai obat. Hikmah dari hadis tersebut yaitu kita dapat mengetahui bahwa tumbuhan-tumbuhan itu juga bisa dapat digunakan sebagai obat herbal. Maka dengan itu kita semakin menumbuhkan atau semangat dalam memelihara ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa tumbuh-tumbuhan ini, supaya kita dapat mengambil manfaatnya kelak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.